Alhamdulillah nggak lupa. Takut lupa lagi. Kita buka ya. eh, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sholaita wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, teman-teman, kita masih diberi rizki umur, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu kembali dan dipermudah untuk mengikuti webinar ilmu Nahwu malam ini. Semoga apa yang kita peroleh malam ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Kita patut bersyukur karena tidak semua orang diberi rizki seperti apa yang kita peroleh malam ini ya. Sekarang pertemuan ketiga ya. Teman-teman maklum karena ada kendala sehingga pekan kemarin kami tidak bisa menyelenggarakan webinar ya. Malam ini baru pertemuan ketiga, harusnya keempat ya kalau sesuai jadwal, tapi nggak apa-apa. Insya Allah semua itu yang terbaik buat kita semua. Saya tidak ingin berlama-lama, namun sebelum saya serahkan ke Ustadz, seperti biasa, saya mohon kerjasamanya ya agar semua peserta itu bisa menikmati paparan materi. Selama pemaparan materi, semua peserta saya mohon untuk menonaktifkan audio dan diaktifkan saat diperlukan saja. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, karena webinar ini direkam, saya mohon untuk yang akhwat untuk meng-off kamera saja. Ya, karena rekamannya itu akan dipublish. Ya, saya rasa sudah siap semua. Saya serahkan pada Ustadz. Monggo, Ustadz, saya persilahkan untuk pemaparan materinya. Monggo, Ustadz. Nah, syukran Ibu Olim eh, atas mukadimah dan tadi terima kasih sudah diingatkan juga buat mereka hampir lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Baik, di ujung aktivitas kita pada hari ini insyaallah malam Selasa ya. Sebelum istirahat, mudah-mudahan sisa tenaga kita, pikiran kita dan energi yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bisa kita maksimalkan fungsinya dan mudah-mudahan bisa berbuah pahala untuk kehidupan akhirat nanti. Melanjutkan materi kita tentang eh, webinar Nahwu untuk level 2 namun dengan konsep tematik alias tema-tema pilihan. Insya Allah kita mengambil tema di pertemuan ketiga ini. Apa juga ya untuk pertemuan ini kita tetap anggap pertemuan ketiga dan pertemuan berikutnya tetap nanti dihitung sesuai apa yang dikonsepkan sebanyak 5 pertemuan. Kalau pertemuan depan, Senin depan nggak bisa, berarti dianggap besoknya lagi. Gitu. Kita tetap misalnya ada hutang apa namanya pertemuan. Baik. Ada waktu al-istithna ya. Ini materi kita untuk pertemuan ketiga dan insya Allah ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan yaitu eh, tema untuk pertemuan yang ketiga. Ada waktu istithna ini merupakan di antara turunan pembahasan daripada pembahasan al-istithna yaitu pengecualian. Dan adawat itu adalah alat yang digunakan untuk hukum istithna itu sendiri. Dan insya Allah saya yakin teman-teman semua yang tergabung dalam webinar ini sudah memahami dengan baik apa itu mustadna. Dan sebagai mukadimah, kita mencoba untuk menyebutkan terlebih dahulu materi istithna yang merupakan materi dasar daripada bab tersebut. Papan tulis ya. Nah,
Jadi al-istitsna itu merupakan di antara tema ilmu nahwu yang mana dia terdiri dari 3 rukun. Al-istitsna atau bahasa kita itu pengecualian, pengecualian. Ini kita bicara masalah tata bahasa Arab ya. Tidak sering berbicara masalah iman atau akidah, tauhid dan yang lainnya. Kalau istilah istisna sendiri dalam masalah akidah ada pengertian yang berbeda. Dalam ilmu nahwu, istisna ini apa yang dikenal dengan istilah pengecualian. Contoh yang paling mudah seperti misalkan kita katakan hadara at-tullabu illa Zaidan. Hadaratullah illa Zaidan. Para siswa hadir kecuali Zaid. Para siswa hadir kecuali Zaid. Di sini ada yang dikecualikan daripada kehadiran para siswa, ya, yaitu kata Zaid. Nah, di dalam hukum istitsna ini ada 3 rukun yang kita kenal. Untuk at-tullab itu disebut mustatsna minhu, yang darinya diambil pengecualian, yaitu para siswa. Adapun illa ini istilahnya adatul istitsna, alat pengecualian. Alat pengecualian dalam jumlah mufidah ini menggunakan kata illa, kecuali Zaid. Adapun Zaidan sendiri inilah yang dihukumi sebagai mustatsna. Statusnya sebagai mustatsna. Dan secara hukum Arab dia harus mansub. Ya. Maka dibaca Zaidan. Tidak boleh Zaidun, tidak boleh Zaidin. Tetapi harus Zaidan. Illa Zaidan. Nah, inilah 3 rukun istitsna, yaitu mustatsna minhu, adatul istitsna, dan mustatsna. Dan kita ketahui bahwasanya Zaid adalah bagian daripada at-tullab itu sendiri. Namun dia dikecualikan daripada kehadiran. Alias yang hadir dari siswa yang ada di kelas tersebut hanya Zaid yang tidak hadir. Dari siswa yang hadir di kelas, misalkan katakan di sebuah kelas ada 30 siswa. Semuanya hadir, tapi kecuali Z yang nggak ada. Dan Z bagian dari siswa tersebut. Maka inilah hukum istitsna. Mustatsna minhu, adatul istitsna, dan mustatsna. Dan yang seperti ini bisa kita namakan juga al-istitsna al-muttasil. Al-istitsna al-muttasil. Kita ke papan tulis berikutnya. Ini kalau teman-teman ada yang mau screenshot atau mau dicatat, nggak apa-apa. Sekarang kita ke papan tulis berikutnya untuk melanjutkan apa tadi yang sudah kita sebutkan. Ada istilah mustatsna, apa? Istitsna muttasil dan istitsna munqati' nanti yang lain. Apa itu istitsna muttasil dan apa itu istitsna munqati'? Al-istitsna pengecualian ada 2. Ada yang muttasil, ada yang munqati'. Pembagian ini ditinjau dari makna atau atau kondisi untuk mustatsna minhu itu sendiri terhadap mustatsna. Afan mustatsna terhadap mustatsna minhu. Nah, kita lihat contohnya. Istilah muttasil itu seperti contoh yang tadi. Hadaratullah illa Zaidan. Adapun yang munqati, contohnya misalkan hadaratullah illa mudarrisan.
Di contoh pertama dikatakan mutasil itu artinya bersambung. Tadi macam yang pertama artinya bersambung. Adapun munqati artinya terputus atau terpisah. Nah, kenapa dikatakan demikian? Adapun yang mutasil alias bersambung, dikatakan demikian karena mustatnanya, yaitu kata Zaidan, adalah bagian dari at-tullab yang merupakan mustatna minhu. Maka istisna seperti ini jenisnya istisna muttasil. Alias Zaid adalah siswa juga. Siswa hadir seluruhnya kecuali Zaid. Dan di sini Zaid juga adalah siswa itu sendiri. Namun dia dikecualikan, alias tidak hadir. Adapun yang istisna munqati yaitu seperti kata mudarisan. Mudarisan terhadap kata at-tullab, maka mudarisan bukan bagian dari at-tullab. Para siswa hadir kecuali Pak Guru. Ya. Walaupun di sini terjadi hukum istisna, namun istisnanya munqati. Siswa seluruhnya hadir, datang 30 siswa misalkan di kelas tersebut, kecuali mudarisan, kecuali Pak Guru belum hadir. Maka istisna yang seperti ini jenisnya istisna munqati'. Sehingga mudarisan tidak masuk daripada at-tullab. Mudarisnya di situ bukan sebagai siswa, namun dia status sendiri yaitu seorang guru. Ya, maksudnya dia secara apa namanya? Sebagai apa di kelas tersebut, maka dia bukan siswa tetapi dia seorang guru, Pak Guru. Dari hal ini, teman-teman semua, dari yang permasalahan ini, adanya hukum istisna munqati, fokus di sini. Di dalam ayat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu gimana? Saya lupa ayatnya. Coba. Di surat Al-Baqarah. Bentar, saya buka dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Atau kalau yang mau lebih kelihatan lagi secara lafaz, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Surah Al-Hijr ya. Surah Surah Sad apa? Surah Sad ayat 73, surat Sad ayat 73 sampai 74. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Seluruh malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis. Ya, kecuali iblis. Saya ini sekedar menjelaskan faedah ya tentang apa yang saya pelajari dan itu memang ada kaitannya sama masalah istitna munqati. Yang ini nanti menjadi dalil akan kuatnya pendapat mengatakan bahwasanya iblis bukan dari jenis malaikat tetapi memang dari bangsa jin. Allah katakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Para malaikat seluruhnya sujud illa iblis astakbara. Ya. Teman-teman bisa buka surah Shad di HP atau di internet, di laptop atau di mushaf ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Dari dua jenis istisna yang kita sudah bahas tadi, adanya istisna muttasil, istisna munqati', ya. Kita bisa membaca di ayat tersebut dikatakan seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Kecuali iblis.
Dari dua jenis istitsna ini, maka ada dua pendapat ulama dalam masalah apakah iblis itu malaikat atau bukan. Pendapat pertama mengatakan iblis adalah malaikat, golongan malaikat. Ya. Mereka mengatakan karena iblis dikecualikan dari malaikat. Malaikat disebutkan terlebih dahulu, kemudian kecuali siapa? Kecuali iblis. Maka maknanya apa? Iblis adalah golongan malaikat. Istitsna yang ini yang dipakai adalah istitsna yang muttasil. Teman-teman bisa lihat di layar lagi. Zaidan jenis dari Thalib atau dia bagian dari Thalib. Maka iblis bagian dari malaikat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak demikian. Istitsna yang ada di ayat tersebut, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis adalah istitsna yang jenisnya istitsna munqati'. Walaupun memang iblis dikecualikan dari perbuatan sujud yang disebutkan yang dilakukan para malaikat dan memang terjadi dalam artinya memang iblis masuk dalam penyebutan bersama dengan lafaz malaikat, namun jenisnya istitsna munqati'. Seperti dalam contoh hadaratul labu illa mudarisan. Walaupun mudarisan disebutkan dalam pengecualian, namun mudarisan bukan bagian dari atullah. Para siswa hadir kecuali Pak Guru. Artinya Pak Guru bukan siswa. Gitu. Pak Guru ya Pak Guru, siswa-siswa. Maka iblis, walaupun disebutkan demikian bersamaan dengan penyebutan malaikat, dan dia dikecualikan, bukan berarti iblis harus masuk bagian malaikat. Namun, iblis di sini ketika disebutkan bersama lafaz malaikat, dalam hukum istitsna, istitsnanya jenisnya munqati'. Ya. Dan inilah pendapat yang kuat, yaitu pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya iblis bukan golongan malaikat. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah yang lain, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis adalah dari golongan jin. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Nah, ini sekedar faedah yang ingin saya sampaikan terkait masalah perkara tersebut. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan tentang bahwasanya iblis di sini memang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud bersama juga bareng-bareng bersamaan dengan para malaikat. Kenapa demikian? Dikatakan ini istihad para ulama bahwasanya iblis dulunya merupakan orang yang alim, abid, artinya orang yang taat, ya, orang yang apa namanya? Sebagaimana para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan ini bukan karakter yang biasanya, ya. Artinya iblis bisa dibilang gaulnya sama malaikat, mainnya sama malaikat karena memang dia orang yang taat dan seterusnya. Namun ketika Allah menciptakan Adam dan kemudian para malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan kepada Adam, maka iblis membangkang, iblis menolak karena dia hasad dan merasa sombong dengan dirinya. Merasa lebih hebat diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Kemudian dia hasad kepada Adam, Adam diajarkan ilmu yang macam-macam, Adam diciptakan dengan kedua tangannya dan kelebihan-kelebihan Adam yang lain yang Allah berikan kepada Adam. Sampai akhirnya iblis pun hasad dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, ala kulli hal, ini adalah sedikit faedah tentang pembahasan masalah al-istitsna. Ada yang muttasil, ada yang munqati'. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian kita masuk kepada inti materi daripada rangkaian webinar malam hari ini, insyaallah, yaitu tentang adawatul istitsna. Jadi selain illa yang menjadi adatul istitsna, ada adawat yang lain, alat-alat pengecualian yang lain, dan itu sebagaimana sudah dituang dalam PDF materi atau e-book Nahwu Tematik. Teman-teman bisa lihat di layar ini. Nah, adawatul istitsna ya ada 3 kelompok. Yang pertama al-harfu, yang kedua al-ismu, yang ketiga bisa sebagai al-harfu, bisa sebagai al-fi'lu. Nah, yang al-harfu
Ya, jenisnya al-harfu, ini maksudnya jenis ya, jenis katanya itu apakah dia harf, apakah isim, atau fi'il. Maka yang pertama yang jenisnya harf adalah kata illa. Illa ini jenisnya harf, bukan isim, bukan bukan fi'il. Adapun ya jenisnya isim, bukan harf, bukan fi'il. Ya. Yang jenisnya isim yaitu kata ghair dan kata siwa. Jenisnya isim. Ini penting ya, ini penting untuk kita ketahui jenisnya karena nanti akan mengefek kepada kosakata yang datang setelahnya atau kosakata yang memang dikecualikan dengan menggunakan adawat tersebut. Ketika dikecualikan dengan menggunakan adawat illa, bagaimana hukum isim setelahnya? Bagaimana ketika dikecualikan dengan kata ghaira dan siwa, hukum isim setelahnya seperti apa? Ya. Maka ini jenis isim adalah ghair dan siwa. Bisa ghaira, bisa ghairu, dan ghairi. Kalau siwa, ya siwa. Kemudian yang ketiga, kelompok kelompok ketiga yaitu kata ada, kata khala, dan hasya. Adapun yang ini, dia jenisnya bisa dianggap sebagai harf dan bisa juga dianggap sebagai fi'il. Bisa sebagai harf, bisa sebagai fi'il. Nah, sebentar saya minum dulu. Nah, kemudian kita masuk kepada sub atau poin materi berikutnya, yaitu tentang istitsna dengan menggunakan ghair dan siwa. Istitsna dengan menggunakan adawat istitsna ghair dan siwa. Ringkas materi yang dituangkan dalam PDF e-book matematik ini, sebagaimana teman-teman bisa lihat ya, ini materinya sangat-sangat singkat, maksudnya nggak panjang lebar. Nah ini, yang pertama, bahwasanya isim yang datang setelah siwa atau ghair, hukumnya adalah wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang bisa menjawab. Saya mau bertanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa aktif sambil perhatikan materi. Apa alasannya dia sebagai mudhafun ilaih dan dia wajib majrur? Ini berkaitan dengan pembahasan di atasnya. Tapi silahkan bisa menjawab. Kenapa kok tahu-tahu dia dihukum sebagai, kenapa kok tidak misalkan ghaira sa'idan? Padahal kita katakan misalkan kalau menggunakan kata illa, dia illa sa'idan. Tapi kenapa di sini wajib majrur sebagai mudhafun ilaih? Silahkan. Ada yang tahu? Dinyalakan mic-nya dan menjawab.
Izin, izin jawab, Ustaz. Nah, Bapak silakan. Apa nanti? Karena karena gairah sama siwa itu adalah isim, Ustaz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Nah, jawabannya sangat tepat. Ketika dia dianggap sebagai isim atau memang jenisnya isim, maka apa yang datang setelahnya dia wajib majrur sebagai mudhafun ilaih. Dan ini sangat masuk akal, maksudnya sangat bagi kita yang sudah mempelajari nahwu, kita akan mengetahui betul bahwasannya ketika ada rangkaian isim diidhofahkan, disandarkan kepada isim setelahnya, maka isim setelahnya harus majrur. Dan inilah hukum idhofah. Sehingga kata ghaira sa'idin, hadarul mudarrisuna ghaira sa'idin, hadarul mudarrisuna siwa sa'idin, ghaira sa'idin dan siwa sa'idin adalah rangkaian idhofah. Rangkaian idhofah. Ya. Dan insya Allah teman-teman sudah paham bagaimana hukum idhofah itu sendiri. Hukum idhofah adalah mudhafnya, i'rabnya tergantung uh, status kata dalam jumlah tersebut. Ya. Adapun mudhaf ilaihnya dia wajib majrur. Maka dalam kasus yang ini atau dalam penggunaan adawatul istitsna ghair dan siwa, maka isim yang datang setelah mereka harus majrur, harus majrur. Dan memang ada hukum istitsna di situ. Maksudnya memang terjadi pengecualian. Karena makna kata ghair dan siwa sendiri adalah untuk mengecualikan. Kecuali kalau bahasa kita seperti itu. Ya. Makanya ghairil maghdubi alaihi. Itu yang pertama. Kata teman-teman harus membaca sa'idin dan tidak sa'idan atau sa'idun. Baik menggunakan ghair atau siwa. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, adapun untuk kata ghair dan siwa itu sendiri berhukum seperti hukum isim setelah illa. Nah, untuk yang poin kedua ini, saya atau kita mencoba untuk mengingat lagi materi nahwu dasar. Karena nanti nyambung sama materi nahwu dasar. Bagaimana istitsna sendiri ada 3 macam bentuk. Ini bukan yang masalah mungqati mutasil ya, beda pembahasan. Jadi istitsna itu ada 3 bentuk atau 3 model. Yang pertama adalah at-tam al-mujab atau at-tam al-musbat. Yang kedua adalah at-tam al-manfi. Adapun yang ketiga yaitu al-mufarragh. Al-mufarragh. Nah, kita coba uh, ulas terlebih dahulu 3 model istitsna ini dengan menggunakan kata illa. Nanti karena akan nyambung. Kenapa kita bahas ini supaya nanti kita bisa memahami poin yang kedua yang ada di layar ini. Kita ke papan tulis dulu ya. Kita mencoba untuk melihat model-model istitsna. Dan ini sudah selesai dari pembahasan yang masalah munqati' muttasil. Kalau munqati' muttasil itu dari segi mustathnanya apakah dia bagian dari mustathna minhu atau bukan, itu saja. Itu kalau muttasil munqati'. Adapun yang ini lain lagi, yaitu tentang istitsna at-tam al-mujab, al-istitsna at-tam al-manfi, dan al-istitsna al-mufarragh. Nah, ini kita coba lihat dulu macam-macam istitsna. Macam-macam model atau model-model istitsna. Al-istitsna yang pertama adalah at-tam al-mujab. Yang kedua, at-tam
al-manfi. Yang ketiga, al-mufarragh. Al-mufarragh. Istithna at-tam al-mujab. Contohnya, misal hadarat tullab illa zaidan. Di sini kita pakai kata illa semua ya. Nanti untuk lebih gampang menjelaskannya dengan masalah yang tadi. Kemudian yang kedua, ma hadarat tullab illa zaid. Illa zaidun atau illa zaidan. Ma hadarat tullab illa zaidun au zaidan. Nah, nah, ma hadarat tullab illa zaidun atau zaidan. Kemudian yang ketiga contohnya ma hadara illa zaidun. Illa zaidun. Nah, dikatakan al-istithna al-tam al-mujab adalah istithna yang modelnya rukun istithnanya lengkap ada tiga. At-tullab sebagai mustathna minhu. Illa sebagai adatul istithna. Zaidan sebagai mustathnanya. Dan catatan yang lain adalah ini ketika ada tiga rukun istitsna lengkap maka disebut at-tam. Kemudian catatan yang lainnya atau karakter yang lainnya adalah yang pertama ini dia al-mujab. Apa itu al-mujab? Maksudnya dalam jumlah positif. Dalam jumlah apa? Bukan dalam jumlah positif. Dalam kalimat positif. Kalau dalam bahasa Arab ya silakan jumlah al-musbat. Kalau bahasa kita jumlah yang positif. Kalimat positif. Kalimat positif, saya makan nasi misalnya. Nah, ini kan kalimat positif. Artinya saya melakukan makan nasi. Dan di sana ada namanya kalimat negatif. Saya tidak makan nasi. Seperti itu. Itu dalam bahasa kita. Di dalam bahasa Arab pun demikian. Ada namanya jumlah musbat dan jumlah manfi. Sehingga dikatakan at-tam al-mujab ya sempurna. At-tam itu kan artinya sempurna. Maksudnya sempurna dari tiga rukun istitsna ada semua. Mustatsna minhu, adatul istitsna dan mustatsnanya. Ketika tiga rukunnya ada, maka dikatakan at-tam atau al-istitsna at-tam. Dan juga dilihat jenis kalimatnya apakah positif atau negatif. Kalau positif, maka dia dikatakan al-mujab. Maka inilah yang pertama, at-tam al-mujab. Dan teman-teman semua, hukum daripada istithna at-tam al-mujab, hukum mustathnanya adalah wajib mansub. Ini yang saya lingkari. Illa zaidan. Sehingga tidak boleh dibaca illa zaidun atau illa zaidin. Harus dibaca illa zaidan. Kemudian yang kedua,
Adapun yang kedua, dikatakan at-tam al-manfi, ini masih sama, yaitu 3 rukunnya ada, yaitu ada mustatsna minhu, yaitu kalimatul lab, kemudian ada tulisnya itu kata illa, ya. Kemudian mustatsnanya itu sendiri yaitu kata zaid, dan di sini bisa dibaca dengan 2 kondisi. Jadi ini yang dikatakan at-tam, 3 rukun istisna ada. At-tullab, illa, kemudian zaid, masih sama dengan yang pertama, yaitu yang at-tam al-mujab, masih sama. Sempurna 3 rukun istisna. Hanya saja di dalam jumlah kedua ini tidak dikatakan mujab atau musbat, alias bukan kalimat positif, namun dia adalah kalimat negatif. Saya makan nasi, positif. Kalau saya tidak makan nasi, maka itu kalimat negatif. Sehingga dalam jumlah ini patokannya dilihat. Di sini ada ma yang artinya nafiyah, menafikan kehadiran seluruh siswa. Maka dikatakan at-tam al-manfi. Dan kita bisa melihat contoh tersebut, kita kalau mau menerjemahkan caranya begini. Ma hadaratul labu illa zaidun au zaidan. Kalau yang pertama kan hadaratul labu illa zaidan, para siswa hadir kecuali Zaid. Maka yang jumlah kedua berbeda. Yang pertama dikatakan para siswa hadir kecuali Zaid. Maka dia adalah mujab. Mujab berarti artinya semua siswa hadir, tapi Zaid nggak hadir. Nah, yang jumlah kedua ini berbeda maknanya. Karena memang dia walaupun dia sama-sama atam, ada 3 rukun istitsna, al-mustatsna minhu, kemudian ada istitsna dan al-mustatsna, ya. Namun di sini dia jenisnya al-manfi, yaitu dengan didahului ma an-nafiyah, dan maknanya pun berbeda. Yang pertama hadaratul lab illa Zaid, dan para siswa hadir kecuali Zaid. Adapun yang kedua maknanya adalah para siswa tidak hadir kecuali Zaid. Sehingga yang hadir hanya Zaid. Kalau yang pertama, yang hadir banyak siswa, misalkan ada 30 siswa. 30 siswa hadir kecuali Zaid, sehingga hanya ada 29 orang. 29 siswa. Nah, yang kedua, kebalikannya, ma hadaratul labu illa Zaidun au Zaidan, para siswa tidak ada yang hadir, dari 13 siswa itu nggak ada yang hadir kecuali Zaid saja. Artinya apa? Yang masuk kelas cuma Zaid saja, atau yang hadir hanya Zaid. Ya. Jadi yang lainnya, para siswa yang lain tidak hadir. Karena memang di sini penyebutannya dengan konteks dengan model al-manfi. Al-manfi. Dan hukum i'rabnya teman-teman semua, hukum i'rab isim yang datang setelah illa. Jadi kan begini ya, ketika ada illa, maka isim setelahnya adalah mansub sebagai mustafna, wajib mansub. Bagaimana dengan kisah perang yang ini? Apa? Bagaimana dengan contoh yang mahadaratul labu illa Zaidan atau Zaidun? Maka illa yang ada di kalimat atau di model kedua, hukum mustafnanya adalah bisa Zaidun atau Zaidan. Kenapa dikatakan boleh Zaidun? Karena dia mengikuti kata at-tullabu. Ya. Ma hadaratul labu illa Zaidun. Namun dia juga boleh Zaidan. Apa? Tadi anak ngomongnya sambil sudah ngantuk, yang ngelantur kemana-mana. Yang Zaidun, kenapa kok Zaidun? Karena dia mengikuti mustatsna minhu dalam i'rab. Adapun Zaidan karena dia terlepas setelah illa. Artinya tegas dia mustatsna. Mustatsna yang dikecualikan dan dia hukumnya harus mansub. Dan ini tidak mengapa. Contoh misalkan ma akala atau ma akaltu al-khubza, ma akaltul khubza illa qit'atan. Aku tidak makan roti itu kecuali 1 potong. Maknanya apa? Aku hanya makan sepotong roti saja. Maka mahadaratul labu illa Zaidun au Zaidan, para siswa tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Maknanya apa? Yang hadir cuma Zaid.
Kalau yang pertama, hadaratul labu illa Zaidan, seluruhnya hadir, ya Zaidnya tidak hadir. Kalau yang ini adalah pada sesuatu tidak ada yang hadir seluruhnya kecuali Zaid. Nah, yang pertama dia Zaidun dia boleh ikut i'rab jenis hukum i'rabnya boleh ikut mustathna minhu atau boleh dengan model mansub. Jadi pilihan ya. Adapun dikatakan al-istitsna al-mufarragh maka dia istitsna yang tidak ada mustathna minhu. Itu kata Zaid dan kata illa. Adapun hadara ya, dia fi'il sendiri. Dan ini disebutkan dalam kalimat manfi, kalimat negatif. Jadi sama dengan yang kedua, sama-sama kalimat negatif. Cuma rukun istisnanya nggak lengkap. Rukun istisnanya tidak lengkap. Dan yang di garis merah ya. Rukun istisnanya tidak lengkap. Alias tidak ada mustathna minhu. Hanya ada tulisna dan mustathna. Ya. Illa ada tulisna, kemudian Zaidun dia mustathna yang ada di dalam jumlah tersebut. Nah, adapun hukum i'rab ini, kenapa kita membacanya Zaidun? Yaitu karena i'rab untuk kata yang datang setelah illa dalam jumlah atau dalam jumlah yang model istithna'nya adalah mufarraq, tidak ada mustathna minhunya alias hanya ada dua rukun yaitu adatul istithna dan mustathna, maka mustathnanya berhukum i'rab seperti halnya bila dia distatuskan dengan kosakata sebelumnya atau dengan fi'il yang ada. Maka mahadara illa Zaidun maknanya apa? Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Maknanya apa? Yang hadir hanya Zaid. Sehingga kalau mau kita pahami untuk mudah mengerap istithna mustathna yang disebutkan setelah illa dalam model istithna mufarraq adalah menghilangkan kata ma dan menghilangkan kata illa. Jadi makna ma hadara illa Zaidun maknanya begini. Hadara Zaidun. Zaid hadir. Dan ini seperti halnya ma hadar illa Zaidun. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Berarti yang lain tidak hadir. Yang hadir hanya Zaid. Dan inilah hadara Zaidun. Ma hadara illa Zaidun maknanya adalah hadara Zaidun. Sehingga di sini dia tidak masuk. Alias tergantung status kata tersebut dalam jumlah yang ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik. Kalau mau ngambil screenshot silakan. Nanti kita coba cek kelanjutan apa. Coba kita sambungkan materi ini dengan apa yang datang di poin kedua tentang adawatul istitsna siwa dan ghaira. Nah, maka untuk kalimah siwa dan ghaira sendiri berhukum seperti hukum isim setelah illa. Sebentar. Apa ini kayaknya sepertinya tidak bisa sampai tuntas materi ya. Dapatnya ya. Untuk kalimah siwa dan ghaira sendiri berhukum seperti hukum isim setelah illa. Paham misalnya teman-teman ya. Jadi kata ghaira, adapun afan. Yang pertama balik lagi pertama, adapun isim setelah ghaira dan siwa, maka dia wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Adapun kata ghaira dan siwa sendiri hukumnya apa dalam i'rab? Maka hukumnya seperti halnya
model-model istithna dengan illa. Ya. Seperti misalkan nama tullabu illa Zaidan. Nama tullabu illa Zaidan. Para siswa tidur kecuali Zaid. Maka isim setelah illa yaitu kata Zaidan dia mansub. Sehingga di dalam model istina tersebut yaitu at-tam al-mujab, hukum kata ghair atau kata siwa itu sendiri adalah mansub. Sehingga dalam contoh yang ada di layar ini teman-teman bisa baca nama tullabu ghaira Zaidin. Isim Zaidin udah jelas dia mudhafun ilaih, dia wajib majrur. Adapun kata ghaira, nama tullabu ghaira Zaidin, maka kata ghaira dia hukum i'rabnya seperti kalau dikatakan nama tullabu illa Zaidan. Gitu ya. Alias kata ghaira ini ya sebagaimana mustahna bi illa. Dalam model istithna at-tam al-mujab yang ada 3 rukunnya, maka dan juga dalam kalimat positif, maka dia hukumnya seperti isim setelah illa. Itu ghaira Zaid. Adapun bila model istithnanya adalah at-tam al-manfi dalam kalimat negatif dan juga lengkap 3 rukunnya, maka sebetulnya sama. Hukum ghaira atas siwa, dia mengikuti hukum isim setelah illa. Kalau dikatakan mana matullabu, benar. Mana matullabu ghaira atau ghairu Zaidin, maka kata ghaira dan atau ghairu dia i'rabnya seperti halnya kalau dia istitsna dengan illa. Di contoh yang sudah kita bahas tadi di papan tulis, ma hadaratul labu illa Zaidun atau Zaidan, maknanya apa? Hanya Zaid yang hadir dari siswa yang ada. Maka mana matullabu ghaira atau ghairu Zaidin, tidak ada siswa yang tidur selain Zaid. Berarti yang tidur hanya Zaid. Maka kata ghaira di sini boleh dibaca ghaira atau ghairu sebagaimana tadi illa Zaidan atau Zaidin. Jadi fokusnya bukan ke isim yang dikecualikan ya. Jadi di sini di pembahasan ini kita fokus kata Zaidin, Zaidin, Zaidin. Cuman yang kadang bikin kita harus teliti adalah kata ghair dan siwa itu sendiri. Kalau siwa insya Allah masih aman. Karena memang dia akhirannya dengan alif alif beng alif lajinah ya. Harokatnya muqaddar. Kalau kata ghair, dia kadang ghaira, kadang ghairi, kadang ghairu. Ya, dan ini apa namanya? Harus difahami dengan baik. Maka mana matullabu ghaira atau ghairu Zaidin, ghaira atau ghairu sebagaimana istitsna dengan illa dalam model istitsna yang at-tam al-manfi. Yang terakhir yaitu istitsna mufarragh. Istitsna mufarragh ini hanya ada 2 rukun yang disebutkan ya. Yaitu adatul istitsna dan mustathna. Alias mustathna minhunya tidak ada. Maka seperti misalkan mana ma ghairu Zaidin,
Seperti dalam contoh jumlah mana ma ghairu Zaidin, di sini apa saya sudah 5 word sepertinya. Di sini mufarraq tidak ada mustata minhu dan ghair apa namanya? Ada tulis istisna dan mustatanya yaitu kata Zaid. Maka Zaidin jelas dia sebagai mudhafun ilaih dan dia adalah yang dikecualikan. Ada kata ghair di sini sebagai fa'il, sebagai fa'il. Dan hukumnya marfu tentu. Hukumnya marfu. Walaupun memang kadang bisa mansub, bisa majrur, tapi yang jelas dia i'rabnya adalah sebagaimana eh, ketika tidak masuk dalam bab al-istitsna. Jadi kalau yang terus tadi, ma hadara illa Zaidun, tidak ada yang hadir kecuali Zaid, alias maknanya hadara Zaidun, Zaid saja yang hadir. Ini hanya ada 2 rukun, yaitu ada tulis istitsna dan mustafna. Ya. Sehingga dalam istitsna dengan menggunakan kata ghair atau siwa, kalau memang model istitsna adalah mufarraq, maka dia hukum i'rabnya menyesuaikan kosakata tersebut. Ma nama ghairu Zaidin. Tidak ada yang tidur kecuali Zaid. Artinya Zaid yang tidur saja. Nah, apa sepertinya teman-teman semua, saya tidak bisa melanjutkan, saya sudah tadi ngelantur sana sini. Mungkin sudah beberapa kali terucap, ngomongnya kurang nyambung. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan ini cukup untuk murojaah materi nahwu tematik itu sendiri. Itu tentang adawatul istitsna. Adawatu al-istitsna. Nah, tersisa 3 menit kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya, boleh di chat atau langsung on audionya. Nah, sepertinya memang tidak ada Ibu ya. Alhamdulillah. Ya. Sepertinya udah cukup. Nah, ya gitu sih teman-teman ya. Insya Allah yang dapat kita bahas pada malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan sedikit materi. Ini baru sedikit banget ya. Jadi baru tentang istisna muqati, istisna muttasil, kemudian model-model istisna ada tamal mujab, ada tamal manfi, kemudian ada al mufarragh. Kemudian ditambah sedikit materi tentang jenis adawatul istisna dan sekarang baru kita sampaikan tentang masalah istisna dengan ghair dan siwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang salah datang dari diri saya, kejahilan diri saya, dan juga godaan syaitan tentunya. Akhirnya saya mohon maaf bila, dan memang bukan bila, artinya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Akhirnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Olin selaku pembawa acara. Nah, Ya, terima kasih Ustaz jazakallahu khairan. Saya juga ini agak sariawan jadi rada balik loh. Alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan webinar malam ini sudah selesai. Semoga materinya
bisa dipahami dan bermanfaat khususnya untuk kita semuanya ya. Selamat malam, selamat istirahat, semangat terus, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang ya, insya Allah. Selanjutnya, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.